Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Dik Darusman. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya sih membuat drop-down list pada Excel. Nah, sebelum kita ke tutorial, kita harus mengetahui drop-down list itu apa sih, teman-teman. Nah, drop-down list itu adalah suatu list tertentu berisikan angka atau teks yang dibuat pada suatu sel berdasarkan data validasi. Nah, jadi intinya ada beberapa data validasi yang bisa diinput dalam satu sel sehingga menjadi drop down list. Sehingga data validasi tersebut bisa dipilih nantinya mana yang sesuai berdasarkan data yang telah tervalidasi. Nah, simpelnya kita bisa langsung aja teman-teman ke tutorialnya. Oke, perhatikan teman-teman. Nah, di sini kita sudah ada dua tabel. Yang tabel pertama sebelah kiri ini adalah data dasar. Nah, kita lihat di tabelnya ini seperti adalah data karyawan, teman-teman. Data karyawan atau pegawai berdasarkan departemennya atau bidangnya. Nah, di sini kita lihat kolom departemennya masih kosong, tidak ada drop down listnya. Nah, ini yang akan kita buat drop down listnya berdasarkan tabel di sebelahnya, tabel daftar departemen. Nah, daftar departemen ini yang akan menjadi list validasinya. Nah, di sini sudah ada engineering, sales, marketing, HRD, dan accounting. Nah, ini seperti bidangnya, bidang di sebuah pekerjaan. Nah, kita langsung aja teman-teman. Apa sih yang kita lakukan pertama-tama untuk membuat drop down list? Nah, yang pertama-tama kita harus blok dulu sel-sel yang akan kita ubah menjadi drop down list. Nah, di sini kita highlight dulu sel-selnya. Nah, kita langsung aja ke ribbon data, teman-teman. Ikuti kursor saya. Nah, data seperti ditunjukkan di kursor data. Nah, klik saja data ribbon ini, ribbon data ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada data validation. Nah, ikuti kursor saya. Nah, di data validation ini kita klik yang tanda panah sebelah kanan. Nah, sudah ada 3 pilihan. Nah, kita pilih pilihan yang pertama, yaitu data validation. Kita klik saja. Nah, di sini sudah ada data validation box ya. Nah, di sini terdapat validation kriteria. Nah, pada allow ini kita ganti menjadi list, teman-teman. Nah, kita ganti menjadi list, kita klik saja. Nah, di sini ada source. Nah, ini source ini tempat kita menginputkan data validasinya, yaitu daftar departemen yang di tabel sebelah kanan yang tadi, teman-teman. Nah, kita untuk menginputnya kita bisa klik yang icon yang ditujukan kursor. Nah, kita klik saja. Nah, lalu kita highlight daftar departemennya, data validasinya. Nah, sudah terinput ya, teman-teman. Nah, ini sudah ranknya ya. Ranknya sudah terinput. Kita enter saja, teman-teman. Nah, sudah terinput di source. Lalu kita OK. Pilih OK. Nah, sudah. Nah, sini sudah ada drop down list. Nah, ciri-cirinya drop down list itu ada tanda panah seperti ini. Nah, di kursor saya ditujukan di kursor saya. Nah, kalau kita klik tanda panah ini akan keluar data validasinya atau data tabel daftar departemen yang ada 5 bidang tadi dari engineering sampai accounting. Nah, kita klik aja teman-teman. Nah, sudah ada data validasinya. Nah, di sini ada engineering, sales, marketing, HRD, dan accounting. Nah, ini kita bisa pilih-pilih teman. Misalkan Wilmit ini bekerja saat ini pada bidang marketing. Nah, kita pilih dia marketing gitu. Nah, misalkan Tom Hanks, dia adalah engineering, kita pilih engineering gitu. Selena Gomez, oh dia ini juga engineering, kita pilih engineering gitu. Anang Hermanto adalah sales. Niki Miragi itu adalah contohnya HRD. Nah, Bunga Citra Kirana ini accounting. Nah, gitu semua sudah terinput teman-teman. Dari engineering, sales, marketing, HRD, accounting. Semuanya bisa diinputkan ke drop down list. Semua data pada daftar departemen. Nah, ini semuanya bisa kalau kita klik ke bawah. Nah, ini ada tanda panah.
ada, semuanya ada teman-teman. Nah, semuanya ada sampai ke bawah yang kita highlight tadi semuanya menjadi drop down list. Nah, ini sampai ini kita bisa pilih. Nah, ini misalkan Agnes Monica ini marketing. Nah, bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa kita drop down list. Gitu teman-teman. Nah, contohnya kita masukkan aja semua input, acak. Nah, masukkan aja. Nah, ini sangat berguna teman-teman kalau di bidang pekerjaan seperti HRD, misalnya kalian bekerja di HRD-nya, kalian bisa menerapkan ini di pekerjaan kalian. Atau di instansi itu di bidang tata usaha. Nah, ini sangat membantu, mempermudah pekerjaan kalian nanti untuk mendata karyawan atau pegawai di kantor kalian. Nah, sudah semua terinput data validasinya. Nah, selanjutnya apa? Ada trik-triknya lagi. Nah, contohnya di sini kan daftar departemennya masih 5 ya. Misalkan ada penambahan departemen atau bidang. Nah, ini bisa kita tambah di sini. Nah, misalkan security ini belum ada nih. Dulu security cuma 1. Nah, ini udah ada 5. Nah, perlu dibuat daftar departemen. Nah, kita buat saja di sini. Misalnya kita insert row. Nah, insert row. Nah, sudah. Misalkan security. Kita tambah security di data validasinya, di daftar departemen. Nah, sudah kita tambah security. Awalnya daftar departemennya cuma 5 bidang, sekarang menjadi 6 bidang. Apakah ini akan otomatis terinput ke dalam kolom departemen yang tabel sebelah kiri? Nah, kita coba teman-teman. Nah, misalkan Wilmit dulunya marketing, dipindah ke bosnya security contohnya. Apakah bisa terinput security di sini? Kita coba langsung. Nah, bisa ya teman-teman, sudah ada security di sini. Yang sebelumnya tidak ada security, kita tambah di daftar departemen security, langsung otomatis terinput pada drop down listnya security gitu teman-teman. Nah, kita bisa pilih security. Atau Atagledek juga menjadi security. Nah, begitu teman-teman. Jadi bisa kita tambah di sini dan otomatis berubah di sini. Nah, bagaimana kita ingin menambah karyawan? Contohnya tahun lalu 2021 kita karyawannya segini. Nah, 2022 kita mendapat karyawan baru 1 orang. Nah, apakah kita harus mengulang drop down listnya dari awal? Nah, tidak ya teman-teman. Kita contohkan. Nah, misalkan kita di sini kita insert aja. Sini ya teman-teman. Kita insert. Oh, sorry. Nah, sini kita insert. Nah, kita insert. Misalkan ada tambahan 1 karyawan. Namanya itu Adam Smith contohnya. Begitu teman-teman. Nah, ini apakah kita bisa langsung mendrop list Adam Smith ini sehingga dia bisa langsung kita pilihkan departemennya. Nah, kita coba. Nah, rupanya langsung otomatis drop down listnya tertambah di sini teman-teman. Nah, ini kita klik saja. Nah, sesuai ya dengan daftar departemen. Jadi walaupun kita menambah daftar atau data pada tabel ini, contohnya data karyawan, ini akan tetap mengikuti data-data yang sudah kita buat sebelumnya pada drop down list. Nah, ini contohnya kita pilih engineering, dia bisa, kita pilih sales juga bisa, marketing juga bisa, HRD juga bisa, security juga bisa, dan accounting juga bisa, semuanya bisa. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengulang proses membuat drop down list dari awal. Nah, bagaimana kalau kita mengurutkan hurufnya? Misalkan di sini engineeringnya di sini seharusnya accounting ini di atas. Kita urutkan, kita rapikan. Nah, ini juga bisa. Kita highlight aja yang sel-sel yang ingin diurutkan, di sort ya, kita pilih sort. Nah, sort kita manual saja, pilih sortnya. Nah, kita sort A to Z. Ini kita urutkan dari
nama yang huruf paling awal ke huruf yang paling akhir. Kita sort. Nah, accounting sudah di bawah dan security di akhir sesuai abjadnya. Nah, coba kita lihat di sini berubah nggak sesuai perubahan di sini, urutan di sini. Kita lihat yang will meet saja contohnya. Nah, sesuai ya, accounting di depan, engineering kedua, HRD ketiga, marketing keempat, sales kelima, dan security keenam. Nah, ini terurut otomatis sesuai daftar departemen. Nah, gitu, tanpa kita harus mengulang prosesnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengurutkan nama-nama karyawannya? Yaitu tentu saja bisa teman-teman. Nah, kita sama seperti tadi, kita langsung saja urutkan. Nah, berubah teman-teman. Yang will meet sekarang di bawah, yang tadinya di atas, sekarang yang di atas itu Adam Sandler. Nah, drop down listnya juga ikut berubah. Gitu teman-teman, mengikuti namanya. Jadi tidak hanya namanya aja yang terurutkan, jadi departemennya juga mengikuti namanya, posisi namanya, itu teman-teman. Nah, sangat mudah ya teman-teman. Nah, ini sangat akan membantu kalian di pekerjaan, apalagi kalian bergerak di bidang HRD atau tata usaha. Nah, sekarang kita sudah membuat drop down listnya. Bagaimana kita ingin menghapus drop down listnya? Apakah manual seperti ini? Nah, kita klik, nah drop down listnya tetap ada. Nah, bagaimana kita ingin menghapus drop down listnya? Nah, ini caranya begini teman-teman, ikuti saya. Nah, kita blok dulu yang ingin kita hapus drop down listnya, kita kembali ke data. Nah, kita pilih data validation seperti awal. Nah, di sini kita pilih yang clear. Nah, ini data yang sudah kita highlight tadi, kita clear all. Ini sama saja kita hapus drop down listnya. Nah, kita oke. Nah, tidak ada lagi drop down list di bawahnya. Di sebelahnya ya teman-teman. Tidak ada lagi. Semuanya tidak ada lagi drop down listnya. Sudah terhapus semuanya. Nah, ini tinggal kita delete saja teman-teman. Nah, begitu cara menghapus drop down listnya. Ya, sangat berguna ya teman-teman. Nah, itu saja video dari saya. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan like, komen ya teman-teman, dan subscribe tentunya. Nah, bila ada tambahan atau komentar, kalian bisa komen di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan memposting video-video yang lebih menarik lagi. Jadi, tetap ikuti channel saya, Nick Darusman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you teman-teman.